Nah, ini praktis sebetulnya pembuatan judulnya, walaupun judul itu seolah-olah sederhana gitu, bisa Anda buat gitu seketika juga, tetapi, sebetulnya prosesnya rumit sehingga harus ada beberapa hal yang harus Anda persiapkan. Nah, yang pertama, Anda harus mengetahui dulu kriteria judul itu seperti apa gitu ya. Jadi yang pertama, judul itu harus menarik, yang kedua itu penting, dan yang ketiga adalah judul itu harus Anda kuasai. Maksudnya menarik itu adalah, Anda harus, mencari judul yang bisa sesuai dengan minat Anda gitu. Biasanya mencari judul yang sesuai minat ini lebih mudah dilakukan karena biasanya keinginan kita menulis judul tersebut, lebih, besar dibandingkan, ketika menulis sesuatu yang tidak menarik bagi Anda. Nah, yang kedua adalah sesuatu yang penting. Jadi bahaslah judul, yang punya dampak, terutama bagi ilmu pengetahuan dan juga umat manusia gitu. Jadi semakin besar dampaknya, berarti judul itu semakin penting untuk dibahas. Misalnya kalau mencari yang sesuai dengan konteks saat ini, misalnya saat ini kan Covid misalnya. Nah, salah satu judul yang penting itu adalah penelitian-penelitian yang membahas bagaimana penyembuhan atau bagaimana, produksi vaksin, karena itu saat ini dianggap penting dan bisa berdampak bagi banyak orang. Nah, minimalnya tadi yang saya katakan judul itu menarik, kalau tidak menarik ya minimalnya penting. Jadi pilih minimal salah satu, kalau keduanya lebih bagus. Jadi kalau Anda punya judul yang penting, sudah itu menarik dan dia penting, ya itu lebih bagus. Tapi pastikan juga ada kriteria yang ketiga, Anda menguasai topik tersebut. Jangan sampai Anda membahas sesuatu yang di luar bidang Anda. Nah, karena bidang Anda desain grafis, ya bahaslah judul-judul yang sesuai dengan permasalahan desain grafis. Jangan sampai Anda mencari permasalahan, malah bidang kesehatan yang malah tidak ada kaitannya dengan desain grafis. Yang pertama, judul Anda, walaupun Anda misalnya di penelitian itu menemukan sesuatu hal yang benar gitu ya, misal Anda meneliti tentang penemuan vaksin, ternyata betul gitu vaksin itu berdampak gitu, tapi ya karena bukan bidang Anda, ya ini jadi isi penelitian Anda bisa jadi tidak dipercayai. Jadi pertama menarik, kedua penting, yang ketiga dikuasai. Nah, tiga hal ini harus dikaitkan dengan prodi Anda. Jadi walaupun menarik, Anda punya minat terhadap bidang kesehatan, tetap harus dikaitkan dengan masalah prodi Anda. Kemudian penting ya, kepentingan ini untuk pengetahuan prodi Anda dan juga masyarakat gitu ya yang memang membutuhkan keilmuan di bidang prodi desain. Kemudian yang dikuasai berarti topik-topiknya adalah seputar dengan program studi Anda. Nah, lanjut, Anda harus mulai dari mana kalau mau menulis judul? Nah, ini kita mulai dari membaca gitu ya, dari baca buku gitu ya, kemudian mengakses penelitian-penelitian terdahulu, dan di sana bisa mengarahkan kita untuk membuat judul. Kalau Anda mau buat skripsi, paling mudah ya baca dari skripsinya gitu. Kalau saya mau buat misalnya penelitian yang ringan gitu, yang mudah, ya saya baca skripsi atau saya baca tesis, disertasi. Nah, yang saya cari adalah bagian saran di penelitian itu. Karena saran itu akan menunjukkan ke judul berikutnya. Jadi saran itu kan sesuatu yang belum ditemukan dalam penelitian itu, atau sesuatu yang menjadi kelemahan dalam penelitian itu. Nah, berarti kalau Anda mau melanjutkan penelitian, tinggal baca bagian saran, itu paling mudah gitu ya. Jadi tidak repot-repot harus mencari banyak referensi, malah tinggal baca sarannya itu sudah bisa punya judul. Nah, kenapa sebetulnya harus mulai dari membaca? Karena seperti ini, secara teoretis, gitu ya, walaupun ini sudah terbukti secara praktis, menulis itu, karena ini kan kegiatan Anda ya yang akan Anda lakukan, dia berbanding lurus dengan membaca. Jadi ibarat teko, kalau diisinya sedikit, ya keluarnya sedikit. Jadi kalau Anda isi tekonya dalam jumlah banyak, ya dia bisa mengeluarkan dalam jumlah banyak juga. Jadi sama halnya dengan seperti menulis dan membaca, semakin banyak Anda membaca, ini berbanding lurus dengan keterampilan menulis Anda. Jadi banyak kasus mahasiswa yang menulis skripsi, bahkan bukan tidak hanya bisa menulis proposal atau menulis skripsinya, tapi dia tidak bisa menghasilkan judul sama sekali. Nah, kenapa tidak bisa menghasilkan judul? Ya karena ini faktornya, kurang membaca.
Kalau Anda eee, sudah pandai sebetulnya, sudah terbiasa meneliti, ya tadi saya katakan tidak perlu membaca banyak, tetapi membaca secara efektif. Kalau baca skripsi, baca disertasi, ya bisa mulai dari bagian saran itu sudah menemukan penelitian yang baru gitu ya. Sudah bisa, menemukan judul penelitian yang baru. Nah, selanjutnya selain membaca, Anda bisa memanfaatkan observasi terhadap fenomena sekitar. Misalnya karena saat ini pandemi, misalnya bidang Anda desain gitu ya. Ya kalau Anda, eee, kritis gitu ya, nah Anda bisa memperhatikan apakah misalnya seni desain, desain pada, seni-seni tertentu gitu ya, itu ternyata, dipengaruhi pandemi gitu. Misalnya, oh gambar-gambar sekarang lebih banyak nih kalau di gambar animasi itu ada maskernya, atau misalnya yang dulunya tidak pakai masker sekarang lebih banyak dimunculkan masker, kan itu berarti pengaruh dari pandemi. Nah, akhirnya Anda punya ide nih, saya akan meneliti, dampak pandemi terhadap, kemunculan, karakteristik desain, kan itu sudah jadi judul baru dengan hanya mengobservasi fenomena sekitar. Atau ya yang ketiga, berdiskusi gitu ya, berdiskusi terkumpul, buat grup, Anda berkelompok, saling berbicara, bertukar pikiran, nanti ya bisa menghasilkan judul. Tapi bagaimanapun juga yang observasi maupun yang forum diskusi terkumpul atau FGD gitu ya, forum group discussion, ini harus ke sini lagi cek ulang, ke baca penelitian terdahulu dan baca referensi atau buku gitu ya. Nah, maka dari itu kan saya juga tanya di forum, eee, apa, referensi yang sering Anda gunakan apa gitu, supaya saya bisa memetakan, oh ternyata misalnya saat lebih sering menggunakan web gitu ya, dari Blogspot, dari Blogger, WordPress, atau dari Wikipedia misalnya. Ya walaupun isinya benar gitu ya dari Wikipedia, blog gitu, tapi itu akan mengurangi kesahihan dari penelitian Anda. Jadi, untuk penelitian ini gitu ya, untuk karya tulis ilmiah ini, tugas besar ini, yang diperbolehkan hanya 2 referensi, pertama buku, kedua dari artikel yang berasal dari bisa jurnal atau seminar, atau disebut sebagai artikel proceeding gitu ya. Nah, ini boleh digunakan. Jadi dari buku, dari artikel, jurnal, seminar, atau dari proceeding gitu ya, ini boleh. Kalau artikel majalah tidak gitu ya, tapi hanya ini sajalah 2, buku dan artikel jurnal atau artikel seminar. Jadi 2 jenis ini yang digunakan untuk penulisan karya tulis ilmiah, di, tugas ini, gitu. Jadi kalau misalnya, Anda kesulitan, nanti saya coba bantu bagaimana sih mencari buku dan artikel ini, secara daring gitu ya, walaupun Anda tidak punya buku fisiknya, bagaimana mencarinya secara daring. Nah, kita lanjutkan ke, berikutnya. Nah, ada pernyataan, judul itu bisa diakhirkan gitu. Kenapa? Karena ada yang sebetulnya lebih penting gitu, judul bisa di bagian akhir dibuatnya, maksudnya ide itu harus sudah ada gitu ya, tapi si ide itu menjadi judul, kalimat judul yang tepat gitu ya, yang sesuai, itu bisa diakhirkan. Nah, apa yang lebih penting, yang pertama pertanyaan penelitian, karena penelitian itu sebetulnya berusaha menjawab ini, pertanyaan penelitian. Nah, menjawabnya menggunakan apa? Menggunakan metode gitu ya, di sini terkait bagaimana cara pengumpulan data, kemudian bagaimana cara menganalisis data, dan bagaimana cara melaporkan data tersebut gitu. Nah, ini adanya di metode. Nah, yang berikutnya yang penting itu adalah teori. Ya, kalau Anda mau meneliti sesuatu, pastikan teorinya ada. Jadi, dari pertanyaan penelitian ini, Anda dibantu dengan metode dan teori untuk mengarahkan Anda menjawab pertanyaan penelitian. Jadi judul bisa diakhirkan ya, kita walaupun sekarang saya misalnya menagih judul, sebetulnya bukan kalimat judulnya, tapi ide penelitian Anda itu mau tentang apa gitu ya, lebih ke sana. Nah, kalau saya mau buat penelitian, biasanya saya dipandu dengan menggunakan kalimat ini gitu ya. Jadi ada frasa-frasa yang bisa membantu Anda untuk menemukan, judul yang sesuai gitu ya. Nah, biasanya gini, kalau misalnya desain ya, nah karena Anda melihat fenomena tadi ada pandemi berpengaruh terhadap desain, nah saya jadi tertarik nih. Saya ingin meneliti, dampak, pandemi COVID-19 terhadap
karakteristik desain gitu ya, yang diproduksi pada masa itu gitu ya, pada masa pandemi ini. Nah, karena apa gitu? Karena, Anda misalnya melihat fenomena, karena terdapat fenomena gitu ya, misalnya salah satu fenomenanya itu adalah pemakaian, masker pada gambar-gambar animasi misalnya, atau kalau sekarang ada patung tapi diberi masker. Nah, itu apakah itu fenomena, karya seni dalam masa pandemi atau bukan? Nah, agar apa? Misalnya tadi agar Anda bisa mengetahui karakteristik yang muncul atau misalnya nilai-nilai yang muncul, nilai kemanusiaan yang muncul misalnya dalam desain-desain yang diproduksi selama masa pandemi, gitu kan. Dengan cara apa? Nah, misalnya dengan cara saya mengumpulkan, karya seni dari berbagai sumber misalnya, atau saya mengumpulkan khusus karya seni yang mural misalnya yang ada di dinding-dinding. Nah, saya kumpulkan beberapa, kemudian saya analisis karakternya misalnya. Nah, itu kan caranya. Nah, ini bisa menjawab tadi, judul pertanyaan penelitian Anda gitu. Jadi bisa merumuskan pertanyaan penelitian Anda dengan menggunakan frasa ini. Ini bagian apa yang diteliti, ini tujuan penelitian, ini manfaat penelitian, dan ini cara untuk menelitinya atau metode. Nah, kalau sudah punya ide, ya, yang perlu Anda lakukan adalah ini, pertama pastikan teori itu ada gitu. Jadi kalau saya sih sebetulnya tidak langsung baca bukunya, tapi yang saya cari adalah penelitian sebelumnya ada tidak gitu. Jadi kalau penelitian sebelumnya ada, cari buku referensi itu mudah, tinggal baca bagian daftar pustaka di artikel tersebut, ketemu tuh langsung, referensi yang Anda butuhkan gitu. Nah, tapi kalau misalnya penelitiannya sebelumnya misal tidak ada nih, Pak, kan misalnya, pandemi baru ramai sekarang gitu, mungkin karya tulisnya baru banyak sekarang, ya Anda tidak mesti spesifik mencari karya seni pandemi gitu ya, tetapi Anda bisa mencari dampak pandemi misalnya di bidang lain, kemudian karya seni itu jenisnya apa saja, kan itu teori-teori yang bisa Anda gunakan. Yang paling penting teorinya ada gitu ya. Jadi ini harus dicek pertama, apakah teorinya ada atau tidak. Kalau sudah ada, ya tadi susun pertanyaan penelitian, nanti ada di, panduan berikutnya ya, di materi berikutnya. Kemudian susun kerangka penelitian dan tentukan metode. Metode ini nanti ada, metode secara umum ya, kualitatif. Kualitatif ini nanti disampaikan lebih banyak dengan bahasa. Kalau kuantitatif disampaikan, lebih banyak dengan data yang berupa angka. Jadi nanti dia uji coba biasanya. Nah, sementara itu yang terakhir mixed method atau gabungan. Jadi kalau gabungan keduanya pakai mixed method. Sebentar. Ya, eh, ya jadi ini ya. Jadi Anda nanti memilih dari 3 metode ini. Tapi saya sarankan Anda ambil yang ini, yang kualitatif saja, yang menggunakan bahasa sebagai alat analisisnya nanti. Jadi Anda menjabarkan, mendeskripsikan dengan bahasa, bukan dengan angka atau mixed method gitu ya. Jadi walaupun sebetulnya kualitas angka juga bisa digunakan di kualitatif, hanya caranya berbeda dengan kuantitatif. Nah, kenapa tidak yang kuantitatif dan mixed method? Karena yang kuantitatif ini Anda harus sudah paham dulu statistika. Gitu. Walaupun misalnya sudah belajar statistika, kalau misalnya Anda kekeh mau ambil yang kuantitatif, silahkan dengan syarat Anda tadi sudah menguasai statistika. Tapi jika belum menguasai dengan baik statistika, lebih baik yang kualitatif saja lah. Penelitiannya tidak usah menggunakan yang dua ini. Ini nggak usah. Jadi cukup yang kualitatif. Nah, kemudian mulailah menulis gitu, karena biasanya idenya sudah ada, tapi yang kalau nggak menulis, tidak memulai menulis, walaupun Anda sudah punya ide yang baik ya, tidak akan jadi karya tulisannya. Jadi kalau sudah punya ide langsung menulis. Jadi kalau misalnya sekarang minggu ini kan saya nanti tagih gitu ya, walaupun di pekan keempat Anda baru mengumpulkan judul yang fix gitu ya, tapi di pekan ini saya tagih judul supaya Anda bisa mulai menulis lebih awal. Jadi bisa menghemat waktu ke sana untuk Anda lebih fokus mengerjakan hal lain. Nah, kalau sudah selesai menulis, balik lagi ke judul. Makanya tadi judul bisa diakhirkan.
dan kembali pertanyakan hal berikut. Nah, pertanyaannya itu adalah tentang apa penelitian saya, gitu ya. Nah, misalnya makalah saya mempelajari apakah terapi X misalnya meningkatkan fungsi kognitif pasien pada, yang menderita demensia. Nah, ini jadi ditanya lagi tentang apa penelitian Anda. Anda harus bisa menguraikan seperti ini. Nah, kemudian metode apa yang digunakan? Nah, itu adalah uji coba secara acak, misalnya eksperimen atau apa gitu. Siapa yang Anda atau apa yang Anda pelajari? Saya mempelajari 40 kasus di 6 RS di Kota Bandung misalnya. Nah, apa hasilnya? Ada peningkatan fungsi kognitif pasien. Jadi kalau sudah seperti ini, Anda bisa merumuskan kembali judul. Yang pertama, misalnya pengaruh terapi X terhadap fungsi kognitif pasien demensia misalnya. Kemudian atau bisa jadi seperti ini, peningkatan fungsi kognitif pasien demensia dengan terapi X, itu boleh seperti itu. Jadi Y-nya dulu diungkapkan, X-nya belakangan. Nah, terserah Anda mau memilih yang mana. Tapi yang jelas kan kalau Anda bilang peningkatan, kenapa Anda tahu? Karena memang hasilnya sudah ada peningkatan. Jadi bisa kembali ke judul setelah Anda merumuskan ini. Atau misalnya Anda mau agak sedikit berbeda gaya menulis judulnya. Tadinya misalnya dengan judul yang kaku ya seperti tadi, pengaruh terapi X terhadap fungsi kognitif misalnya. Anda bisa ubah kayak gini. Terapi X gitu ya. Terus titik 2 berdampakkah untuk fungsi kognitif gitu ya. Atau misalnya kayak gini. Saya contohkan terapi X tanda tanya misalnya bisa seperti ini, peran terapi terhadap fungsi kognitif misalnya. Atau tadi dengan pertanyaan boleh gitu ya. Ini contoh judul artikel. Atau misalnya boleh terapi X di sini ditanya koma gitu ya, bagaimanakah misalnya. Nah, ini jadi boleh seperti ini kalau judul artikel gitu ya, tapi kalau judul skripsi ya jangan gitu ya. Kalau judul skripsi lebih kaku, biasanya yang tadi yang tipenya yang pengaruh gitu kan atau dampak terhadap fungsi kognitif gitu kan. Demensia. Nah, ini kan gitu. Ini bisa seperti ini. Nah, ini contoh ya. Jadi Anda mau pilih yang mana juga dibebaskan. Jadi bisa kembali ke judul. Dan kenapa kalau sudah selesai meneliti Anda harus menanyakan ini? Nah, inilah yang nantinya sebetulnya jadi abstrak gitu. Jadi bagian abstrak ini gitu ya. Ini bagian abstrak ini nanti muncul di abstrak. Gitu. Jadi kalau Anda mau buat abstrak ya isinya ini seputar hal ini. Makanya perlu dipertanyakan kembali. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum ke slide 1. Nah, ini tadi kan saya jabarkan bahwa berikutnya ya setelah ada ide yang Anda buat pertanyaan penelitian gitu. Ini yang menjadi dasar Anda memilih metode gitu ya. Ini yang menjadi dasar Anda memilih teori gitu. Kalau pertanyaan penelitiannya tidak jelas ya metodenya pasti berantakan, teorinya berantakan. Jadi metode gitu ya, bagian metodologi dan teori itu bergantung pertanyaan penelitian. Nah, yang pertama ini ada yang dimerahkan dan ada yang dihijaukan. Yang dimerahkan yang dianggap kurang tepat atau salah gitu ya. Nah, ini saya ambil dari beberapa contoh di jurnal-jurnal internasional. Jadi yang jurnal sudah berkategori baik artikelnya, ini ada contoh pertanyaan-pertanyaan penelitian semacam ini. Nah, kalau Anda mau meneliti, pertama pilihan kata tanyanya itu paling lazim gitu ya, hanya dua. Kalau tidak bertanya apa gitu ya, ini boleh digunakan apa. Yang kedua ya bertanya menggunakan bagaimana gitu. Jadi itu yang paling lazim digunakan dalam penelitian. Kalau pakai apakah gitu sebaiknya dihindarilah pertanyaan yang hanya bisa dijawab iya dan tidak gitu ya. Jadi kalau pertanyaan dia bisa dijawab dengan iya atau tidak, sebaiknya tidak usah diteliti gitu. Nah, itu pertama. Berikutnya adalah membuat pertanyaan penelitian jangan terlalu umum karena nanti sulit dijawab. Nah, kenapa sulit dijawab ya karena
jawabannya juga akan bersifat terlalu umum dan akhirnya eee, tidak berdampak apapun karena penelitian itu berusaha sebetulnya mencari hal-hal detail gitu ya, hal-hal yang spesifik. Nah, misalnya ini, Anda mau punya ide, mau meneliti pengaruh media sosial gitu terhadap pikiran orang. Ya idenya bagus, ini sudah ada ide, tapi yang namanya media sosial itu banyak, pikiran orang juga bisa dikaji dengan banyak cara. Jadi, apa yang harus dispesifikan ya 2 hal ini harus dispesifikan. Pertama, media sosialnya apa? Nah, penggunaan Twitter ini spesifik kan gitu ya, penggunaan Instagram itu lebih spesifik kan gitu, penggunaan TikTok misalnya atau apa gitu. Nah, ini lebih spesifik. Nah, kalau berikutnya pikiran, pikiran itu kan ada attention ya, perhatian gitu, ada, kecemasan, ada apa, perilaku, ada eee, kebiasaan dan sebagainya. Nah, misalnya Anda tertarik ke masalah perhatian, jadi ke perhatian, orang-orang ini malah dikhususkan ke orang di bawah 16 tahun. Misalnya nanti walaupun tidak spesifik, misalnya 16 tahun di kota mana, ya nanti dijelaskan di metodologi biasanya. Tapi kalau di pertanyaan penelitian cukup seperti ini. Jadi pada rentang perhatian orang di bawah 16 tahun, apa sebetulnya yang menjadi perhatian anak 16 tahun ketika menggunakan Twitter misalnya, hobi gitu ya, musik atau apa. Nah, ini yang diperhatikan. Itu kan bisa menjawab pengaruh media sosial terhadap pikiran. Jadi yang Anda gunakan kalau pertanyaan penelitian harus yang seperti ini, lebih spesifik. Nah, contoh lain, mengapa ada krisis perumahan di Belanda? Nah, ini tidak spesifik. Karena krisis perumahan ini sebetulnya bisa langsung dijawab. Anda cari teori saja tentang krisis perumahan, kalau ketemu teorinya ya sudah terjawab. Ini tidak menarik penelitian semacam ini. Jadi kalau mau, nah krisis perumahan itu pada masalah apa? Misalnya yang masalahnya itu ketersediaan dan keterjangkauan perumahan. Jadi rumahnya ada, tapi terjangkau tidak. Kan misalnya rumahnya ada tapi mahal kan gitu. Atau rumahnya ternyata sulit karena makin terbatas dan harganya makin mahal kan gitu. Akhirnya ini jadi krisis kan. Nah, ini yang Anda soroti. Tapi yang jadi masalah utamanya apa? Nah, Anda harus bisa melihat hal lain. Hal lainnya ternyata ini ada kebijakan internasionalisasi universitas. Nah, ini lebih konkret karena kalau krisis perumahan itu dampaknya bisa banyak gitu ya. Misalnya bisa gara-gara bencana atau apa, tapi kalau Anda spesifikkan ini lebih mudah nanti membuat pertanyaan. Kebijakan internasionalisasi universitas misalnya karena di Belanda itu diinternasionalisasi gitu ya, akhirnya banyak mahasiswa asing datang ke Belanda. Nah, Belanda yang negaranya kecil, ukurannya, nah harus menampung banyak orang dari luar. Nah, berarti kan jadi krisis tuh. Nah, Anda bisa melihat nih dampak ini tuh terhadap ketersediaan dan keterjangkauan perumahan di Belanda itu seperti apa. Nah, itu maksud dari si peneliti ini membuat pertanyaan penelitian yang sangat spesifik ya dibandingkan dengan yang di atas. Kita ke contoh lain ya. Nah, ini yang kedua, yang berikutnya di slide keduanya. Apakah AS atau Inggris memiliki sistem perawatan kesehatan yang lebih baik? Tinggal dijawab ya, tidak, gitu kan, beres. Nah, bukan seperti ini penelitian gitu ya. Jadi jangan hanya ya atau tidak. Eee, Kalau mau ya pertanyaannya menggunakan tadi bagaimana atau apa. Nah, yang berikutnya, sistem perawatan ini kan yang namanya sistem itu banyak, luas gitu. Jadi kalau sistem perawatan kesehatan ya sangat luas, sama seperti sistem pendidikan. Misalnya kalau sistem pendidikan ya luas. Kalau yang bisa dispesifikan dari sistem perawatan ya ini salah satunya hasil kesehatan gitu ya, atau kepuasan pasien gitu. Kan hasil kesehatan dan kepuasan pasien bisa diukur daripada mengukur sistem perawatan yang terlalu luas. Ini bisa dilihat dari rekam medik kan gitu ya. Kalau ini bisa dilihat dari kuesioner, misalnya bertanya ke pasien gitu kan. Malah di sini dispesifikan di orang-orang berpenghasilan rendah dengan penyakit kronis, lebih spesifik lagi. Nah, nanti misalnya milih satu kota di AS, satu kota di Inggris, dibandingkan saja kan gitu ya. Itu bisa menjawab pertanyaan ini. Tapi kalau yang ini terlalu luas nih, dan bisa dijawab dengan mudah, ya, gitu, tinggal gitu saja kan. Ada perbedaan walaupun sedikit, ya iya beda gitu kan. Atau misalnya yang berikutnya ini, apakah ada peningkatan tunawisma di San Francisco? Tinggal jawab, ya, beres gitu. Nah, tidak seperti ini gitu ya. Anda harus mencari yang lebih spesifik. Misalnya Anda ingin tahu gitu ya, ini pola hidup ya, maksudnya ini pola hidup tunawisma. Nah, faktor ekonomi
politik dan sosial ini memengaruhi pola hidup tunawisma di San Francisco. Nah, ini lebih jelas kan gitu ya. Nanti Anda bisa kirim kuesioner, apakah pola hidupnya berubah gitu ya dalam 10 tahun terakhir gara-gara ada perubahan ekonomi, perubahan politik dan sosial. Kalau ternyata berubah, nah nanti Anda bisa sekaligus menjawab yang atas. Jadi penelitian itu tidak hanya pakai teori gitu ya, tapi dia yang lebih penting itu bukan menjawab dengan teori saja, tetapi menjawab dengan data. Jadi Anda harus mencari data. Kalau tidak punya data, ya bukan penelitian, karena penelitian itu menghendaki adanya data. Lanjut ya, kita ke contoh berikutnya. Nah ini ada contoh lain, faktor apa yang menyebabkan perempuan mendapat hak memilih di Inggris Raya tahun 1918? Misalnya pada saat tahun 1918 ini ada undang-undang yang memperbolehkan wanita memilih kan gitu ya. Gara-gara ada undang-undang, jadi di tahun 1918 bisa milih di Inggris. Ya kalau gara-gara ada undang-undang sudah jelas faktornya terjawab, beres saja penelitian, kan bukan seperti itu. Tapi Anda harus melihat fenomena lain. Misalnya di Inggris pada tahun 1918 sudah ada hak memilih untuk perempuan, tapi di Irlandia belum. Kata si penelitinya ya dulu. Nah, di Irlandia belum. Nah, saya ingin misalnya si peneliti ini ingin memandang bahkan sampai sekarang Irlandia itu hak pilih wanita itu dibatasi. Nah, jadi ingin memandang, melihat gerakan hak pilih di wanita gerakan hak pilih wanita di Inggris itu berdampak tidak terhadap orang-orang Irlandia. Misalnya, jadi si wanita Irlandia ini ingin juga punya hak pilih atau misalnya ingin ikut membuat gerakan juga. Nah, ini kan jadi penting nih bagi si peneliti. Kalau yang ini dihindarilah, jangan sampai digunakan. Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya, dari mana asal mayoritas imigran yang masuk ke Jerman? Kalau Anda orang Jerman, cari Badan Pusat Statistiknya Jerman bisa langsung menjawab ini. Gitu. Misalnya dari Turki sudah beres. Itu bukan penelitian kan gitu ya. Nah, Anda kalau mau meneliti, misalnya Anda tertarik meneliti pengalaman misalnya. Ya, pengalaman dari para imigran ini, misalnya Anda membedakan antara imigran Turki, Polandia, dan Suriah yang ke Jerman. Nah, ternyata dari pengalaman ini dikumpulkan gitu ya, Anda wawancarai, Anda beri kuesioner. Nah, ternyata akhirnya ditemukan persamaannya apa, perbedaannya apa. Misalnya di Turki sama-sama dengan di Turki, Polandia dan Suriah sama-sama persyaratannya ini gitu kalau mau jadi imigran, atau misalnya yang mereka harus siapkan ini. Tapi ada perbedaan, misalnya perbedaannya kalau di Turki mengurusnya lebih mudah gitu dibandingkan di Polandia atau Suriah gitu ya. Jadi ini bisa lebih spesifik. Jadi kalau Anda mau membuat pertanyaan penelitian, usahakan spesifik terhadap yang mau Anda kaji. Jadi jangan sampai membahas hal-hal yang umum atau yang bisa dijawab dengan mudah. Sumber referensi Anda itu kan buku dan artikel ya, artikel jurnal. Nah, bagaimana sebetulnya cara kita mencari artikel jurnal? Ya, dengan memanfaatkan internet, juga buku dengan memanfaatkan internet. Yang pertama bisa Anda searching adalah memanfaatkan Google Scholar. Nah, jangan pakai Google biasa ya. Kalau Google biasa itu untuk mencari semua hal gitu. Kalau di Google Cendekia ini hanya khusus untuk ranah-ranah akademik. Kemudian ranah-ranah pendidikan gitu ya ada di sini. Jadi kalau Anda mau cari artikel, cari buku, adanya di Google Cendekia. Misalnya tadi seni mural misalnya ya. Seni mural di Bandung misalnya. Kalau ada. Nah, di sini ternyata di Bandung baru ada nih, ada persepsi masyarakat Bandung terhadap seni mural. Gitu ya. Kemudian berkomunikasi secara visual melalui mural di Yogyakarta. Nah, ini silahkan saja, ini bahan Anda nih. Kalau ada PDF-nya, ini bisa Anda unduh langsung, gratis. Nah, ini bisa Anda unduh. Ini sebagai bahan Anda. Banyak nih, ini jurnal ya. Ini jurnal, ini OJS juga jurnal, Open Journal System. Kalau ini skripsi, nah repository itu skripsi, disertasi, tesis. Nah, ini bisa Anda manfaatkan. Jadi kalau skripsi sebetulnya bisa saja digunakan, tetapi sebaiknya yang Anda gunakan itu artikel saja gitu. Karena kalau skripsi nanti cara
skripsi itu kan sebetulnya belum dipublikasikan ya, dia baru disimpan saja di repositori. Nah, yang bagus itu kalau skripsi sudah ada artikelnya. Misalnya si Astiti ini yang mahasiswi Unpas ya, alumni Unpas, dia setelah membuat skripsi dia buat artikelnya. Nah, itu yang harus Anda rujuk, itu justru yang artikelnya yang lebih bagus. Jangan merujuk dari skripsinya. Yang bagus itu seperti itu. Jadi dari buku atau artikel. Nah, kalau kebetulan Anda misalnya ketika ini ya, ketika mencari di Google Scholar ini, misalnya Anda menemukan buku gitu misalnya, kalau ada ya, mana ya, kok nggak ada buku. Atau misalnya desain grafis, kalau ada buku misalnya. Nah ini misalnya tipografi dalam desain grafis. Nah ini sebetulnya ada beberapa halaman yang ada warna abu-abu nih di sebelah kanan, ini bisa diklik di sini tuh ada halaman yang memang dibuka secara gratis gitu. Karena mengandung kata kunci desain grafis tadi, desain atau grafis ya. Nah ini grafis gitu kan, desain ini bisa Anda gunakan sebagai referensi di Google Books. Nah tapi masalahnya kalau Google Books itu dia gambar gitu, dia tidak bisa kita copy langsung. Nah cara menyalin gambar ini, Anda bisa gunakan dengan cara seperti ini. Jadi misalnya ini yang Anda butuhkan ini ya, misalnya saya tandai dulu biar gampang. Misalnya Anda butuh teks ini untuk Anda copy, gitu kan. Nah, Anda butuh teks ini kan, misalnya untuk Anda copy. Nah, nanti Anda bisa apa istilahnya screen capture atau misalnya snipping, pakai snipping tools. Nanti Anda gunakan cara seperti ini. Saya coba contohkan. Misalnya saya ambil gambar ini ya, yang interval ruang antar huruf. Saya save. Mungkin di layar Anda tidak tampil gitu. Nah, nanti Anda buka ini, OCR online. Nah, kalau sudah dibuka OCR online, nanti select file, nanti Anda cari file yang ingin Anda ekstrak dari gambar ke teks. Nanti cari bahasa Indonesia, di sini outputnya apa, tinggal convert. Nah, nanti Anda sudah bisa pakai nih, yang tadinya gambar, ya, interval ruang, ini salah file kayaknya. Sebentar. Nah ini saya coba, tadi salah file. Nah sekarang sudah bisa ya, interval ruang antar huruf yang tadinya ini kan gambar, ini sekarang sudah bisa jadi teks, sudah bisa Anda copy. Gitu. Jadi mudah kalau misalnya Anda punya buku di scan, tinggal dimasukkan ke OCR online bisa jadi teks seperti ini. Nah, itu gratis bisa Anda pakai gitu ya dari buku-buku di Google Books. Kalau mau lihat halaman kan di sini ada halaman 61 gitu. Kalau cari sumbernya tinggal cari buku ini, tunggu. Biasanya nah ini tinggal klik di sini ada tentang buku ini. Di bawahnya ada tuh cara menulis ini ya. Nah, tipografi dan dalam desain grafis penerbitnya apa. Kemudian penulisnya di sini mana ya? Kok nggak ada penulisnya? Biasanya ada penulisnya, kalau yang lebih lengkap itu ada penulisnya ya. Ini bisa Anda manfaatkan, atau Anda bisa cara mudahnya tinggal ini klik kutip. Nah ini ada nih, Xiaohombing, Danton, grafis, tinggal Anda copy sesuai dengan jenis kutipan yang Anda pakai. Biasanya kita pakai APA ya, Xiaohombing D, nah di copy saja, itu gampang kan ya, untuk cari daftar pustaka. Ini kalau buku, nah ini yang gratis, legal gitu. Kalau kemudian kalau misalnya Anda mau memanfaatkan Open Library juga bisa. Open Library tell you. Nah, di Open Library juga ada berbagai buku yang bisa diunduh gratis. Silahkan nanti dimanfaatkan saja. Nah ini juga ada e-journal, e-book, magazine yang
dilanggan oleh Telkom, ini bisa Anda manfaatkan. Silahkan cari di sini. Kadang saya juga cari buku-buku gratis di sini. Tapi kalau malas cari di sini, saya cari di tempat lain. Nah, tempat lainnya ini perlu Anda catat. Jadi kalau mau buku berbahasa Inggris, cari namanya Library Genesis. Dia punya 2 miliar buku, gitu. 2 miliar, 2 juta buku gitu ya. Di sini lebih, itu banyak, bisa Anda cari. Misalnya tadi, moral art, misalnya. Nah, ternyata ada nih orang yang buat nih, The White Saman Mural, gitu ya. Atau misalnya muralnya saja, gitu kan. Nah, ini ternyata lebih banyak nih. Silahkan Anda klik, tinggal diklik, nanti get itu sudah punya PDF-nya gratis. Nah, kalau misalnya itu Libgen ya, kalau buku. Nah, kalau misalnya sekarang saya ajarkan ambil jurnal yang gratis, yang berbayar. Misalnya tadi Anda mencari mural kan, seni mural, mural art. Nah, seni mural misalnya. Ini ada ternyata connecting classroom and communities through Chicano Mural Art misalnya. Nah, ini kalau Anda klik, nah Anda lihat harganya, ini Anda baca 48 jam artikel ini harus bayar $45. 30 hari satu isu itu berarti ada beberapa artikel itu $194. Nah, daripada dipakai itu kan lumayan ya seuangnya. Nah, yang ini kan bayar nih kalau mau baca nih, nggak bisa langsung pakai. Nah, caranya Anda butuh URL ini. Nah, URL atau butuh ini, judul, atau yang ketiga Anda butuh DOI, Digital Object Identifier, DOI ya. Nah, URL DOI-nya misalnya di-copy. Jadi pilih salah satu saja URL DOI atau judul. Nah, nanti Anda buka situs ini. Nah, tinggal Anda buka namanya Sci-Hub. Sebentar, ini kok ada suara saya jadi double ya. Bisa digunakan untuk tadi akses yang tadi. Sebentar, suara saya jadi ini double. Suara saya masih jelas tidak? Jelas, Pak. Jelas ya? Oh, Jelas, Pak. Jelas, Pak. khawatir soalnya di saya jadi double, suaranya jadi ada 2. Saya abaikan saja ya. Nah, ini si Sci-Hub ini nanti Anda copy DOI ya. Kemudian Anda tinggal klik open. Nanti si artikel tadi nah, ini bisa Anda unduh, nanti tinggal klik, nanti di save saja. Jadi mudahlah kalau Anda mau mencari artikel yang berbayar, tinggal gunakan Sci-Hub gitu ya. Nah, ini bisa Anda manfaatkan.